Ya. Anak-anakku sekalian, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dengan Pak Guru, Pak Ridwan Simanjuntak, di mana dalam pertemuan kita di pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi ekonomi, yaitu KD menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, dan materi pokoknya adalah pendapatan nasional. Anak-anakku sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pendapatan nasional itu apa, ya barangkali anak-anak sudah pernah mendengar tentang pengertian pendapatan nasional itu. Ya, nanti kita akan melihat lebih jauh tentang apa itu pendapatan nasional. Nah, di sini kita lihat Bapak Guru sampaikan ada materi-materi yang akan kita lihat lagi nanti tentang pengertian pendapatan nasional. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kemudian ada manfaat pendapatan nasional dan komponen pendapatan nasional, dan juga yang kelima adalah metode penghitungan pendapatan nasional. Anak-anakku sekalian, sebagai untuk memperkenalkan bagi anak-anak sekalian, ada di sini konsep pendapatan nasional. Dapat kita lihat ada produk domestik bruto. Nanti Pak Guru akan menjelaskan untuk slide-slide berikutnya. Sekedar ini untuk membandingkan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dalam PDB dalam miliar rupiah tahun 2011 dengan jumlah sekian. Tahun 2012 ada kenaikan menjadi 8, sekian. Tahun 2013 menjadi 9, sekian, dan terakhir 2015 menjadi 11 sekian. Ini terjadi peningkatan. Dan PNB-nya dalam miliar rupiah dalam 2011 7,6 sekian, dan tahun 2015 menjadi 11 sekian. Nah, kita lihat sekarang pendapatan nasional dalam miliar rupiah untuk tahun 2011-nya adalah 5, sekian, dan tahun 2015 8, sekian. Nah, sekarang kita lihat tentang pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri. Anak-anak sekalian, amati kegiatan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, dan Anda akan mengetahui berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Tentunya anak-anak sudah memahami dan mengerti tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Pada konsep pendapatan nasional, kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama setahun. Ya. Pak Guru ulangi lagi, ini adalah merupakan definisi dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama setahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional: keseluruhan permintaan dan penawaran atau aggregate demand and aggregate supply. Keseluruhan permintaan atau aggregate demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Iya, anak-anak sekalian, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ini juga tadi dikatakan permintaan, keseluruhan permintaan atau aggregate demand tadi. Jadi kalau misalnya permintaannya besar, ya dia akan memunculkan nilai transaksi akan besar.
Ya, itu berarti dia sangat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional itu sendiri. Dan keseluruhan penawaran, tentunya penawaran apabila penawarannya makin tinggi, dia akan mengakibatkan pendapatan dari supply-nya atau penjualnya juga akan mengalami peningkatan. Ya, tentunya itu juga akan mempengaruhi pendapatan nasional secara umum. Kemudian ada aggregate demand, ya, jumlah besarnya permintaan tadi apabila mengalami kenaikan, dan dia juga akan berpengaruh kepada pendapatan nasional itu. Kemudian apabila aggregate demand-nya juga menurun, iya, jumlah uang yang dibelanjakan juga menurun, karena permintaannya menurun, karena mungkin masalah ekonomi, ya tentunya juga akan menyebabkan nilai transaksi juga akan mengalami penurunan. Iya, berikutnya konsumsi dan tabungan. Iya, konsumsi itu juga akan berpengaruh dalam pelaku ekonomi yang lain. Ya, karena konsumsi itu akan menyebabkan berpindahnya uang dari demand kepada supply, atau dari pembeli kepada penjual. Ya, itu juga akan menyebabkan pendapatan bagi pihak lain. Iya, konsumsi adalah bagian dari pendapatan tadi. Ya, kalau ada konsumsi, kalau ada pendapatan, tentunya akan menyebabkan konsumsi. Iya, untuk masyarakat yang berpenghasilan kecil, bisa saja konsumsi sama dengan pendapatan sama dengan konsumsi. Iya. Tetapi kalau bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, pendapatan itu tidak seluruhnya dibelanjakan, tetapi bisa digunakan untuk saving. Saving inilah yang akan menggerakkan roda perekonomian, karena dia akan saving itu dia menjadi investasi bagi pihak-pihak lain. Ya, tentunya juga akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Iya, anak-anakku sekalian, investasi, iya, investasi ini juga memberikan dampak yang sangat besar, karena dari saving tadi akan bisa menyebabkan investasi. Dia akan menambah atau mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri. Iya. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya slide yang berikut adalah manfaat pendapatan nasional, antara lain. Poin pertama, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Ya, apabila kita melihat dari seluruh jenis pendapatan itu, ya tentunya kita bisa membandingkan kira-kira yang dapat menyumbang pendapatan nasional yang lebih besar adalah tentunya nilai yang dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang diberikan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang menyangkut bidang apa saja. Ya, kalau misalnya di bidang pertanian yang memberikan sumbangan lebih besar, ya tentunya struktur perekonomian juga akan bisa berubah. Atau sebaliknya, kalau misalnya dari industri, tentunya juga akan mempengaruhi struktur perekonomian menjadi berbentuk industri, atau dia menitik beratkan dalam bidang industri. Poin kedua, membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara antar periode. Iya, seperti tadi pada awal materi disampaikan oleh Pak Guru, di situ sangat jelas kita lihat bahwa terjadi peningkatan dari PNB maupun dari PDB itu tadi. Kita jelas melihatnya, kita dapat bandingkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Kita lanjut lagi materinya.
yaitu manfaat pendapatan nasional itu. Iya. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa manfaat pendapatan nasional yang dapat kita ketahui. Yang pertama ini adalah mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Ya, tentunya susunan atau struktur perekonomian suatu negara tidak sama, tetapi tergantung kepada faktor-faktor kegiatan ekonomi yang banyak menyumbang bagi pendapatan nasional negara tersebut. Jadi ada negara-negara yang memposisikan diri sebagai negara agraris, ya, negara industri, dan negara-negara yang di bidang ekstraktif, tergantung kepada bidang-bidang yang menyumbangkan pendapatan nasional yang lebih besar. Kemudian membandingkan kemajuan perekonomian satu negara antar periode. Ya, jadi sudah jelas tadi pada awal materi Pak Guru sampaikan, tergambar di sana bahwa pendapatan nasional itu adalah merupakan bentuk pendekatan yang perlu dipahami untuk melihat satu kemajuan dari negara itu dari tahun ke tahun. Yang berikutnya membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Iya. Jadi secara internasional itu juga bisa dilihat dari pendapatan nasional masing-masing negara, tetapi juga untuk kemajuan antar daerah, menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Iya, anak-anakku sekalian, tentunya seperti tadi yang Pak Guru sampaikan di atas, bahwa pemerintah akan melihat sumbangsih dari berbagai kegiatan ekonomi yang mana yang lebih dominan, sehingga itu menjadi sebuah perumusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya yang Pak Guru mesti sampaikan, ada laman di sini yang harus dikunjungi oleh anak-anakku sekalian. Setelah anak-anak bisa membuka laman ini, buat rangkuman dari uraian penjelasan laman tersebut, dan nanti kalau kita sudah kegiatan tatap muka, kita bisa saling mendiskusikan tentang materi yang Anda bisa temukan dalam laman ini. Berikut Pak Guru sampaikan lagi tentang komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen pertama yaitu adalah produk domestik bruto. Ya, di sini jelas kita lihat, Anda biasa membaca PDB itu atau gross domestic product adalah nilai barang dan jasa dalam satu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Ya. Dan penghasilan faktor produksi warga negara yang berada di luar negeri tidak termasuk perhitungannya pendapatan nasional. Sementara itu, penghasilan faktor produksi asing yang berada di negara tersebut dimasukkan untuk diperhitungkan. Coba Anda cari perusahaan asing di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto kita di Indonesia. Sehingga dengan demikian anak-anak bisa melihat sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh warga negara asing yang memiliki perusahaan di Indonesia. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau gross national product. Adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik negara yang tinggal di dalam negeri, iya, maupun yang ada di luar negeri. Kita lihat di sini, produk nasional bruto itu sama dengan produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah
produk nasional neto, ya, atau net nasional produk adalah nilai barang dapat terjadi penyusutan atau depresiasi karena harus mengganti barang modal yang sudah usang atau menambah stok. Nilai barang semakin berkurang oleh karena periode ke periode berikutnya terjadi depresiasi oleh karena umur dari penggunaan barang itu tadi terjadi penyusutan. Untuk memperoleh besarnya produk nasional neto atau net national income, nilai depresiasi dikurangkan dengan produk nasional bruto. Jadi produk nasional neto sama dengan produk nasional bruto dikurangi dengan depresiasi, penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income adalah nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung, iya, dan ditambahkan dengan subsidi. Jadi pendapatan nasional atau net nasional adalah pendapatan nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembayarannya dialihkan kepada subjek lain, ditambah dengan subsidi. Yang berikut, yang kelima adalah produk perorangan atau personal income, yaitu pendapatan perorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Penghitungan pendapatan perorangan dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Personal income sama dengan net national income plus transfer payment, ya, dikurangi dengan laba ditahan ditambah dengan iuran asuransi ditambah dengan pajak perseroan tambah iuran jaminan sosial. Yang keenam, pendapatan disposable atau disposable income, yaitu pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan melalui investasi. Besarnya disposable income berasal dari personal income dikurangi pajak langsung. Ya, kita lihat rumusnya. Disposable income sama dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Nah, di sini kita lihat, kalau kita sudah memahami tadi, disimpulkan dengan slide yang berikut ini, perhitungan pendapatan nasional dapat dirinci sebagai berikut. Produk domestik bruto atau PDB, ya, ditambah pendapatan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri, dikurangi pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri. Lalu lahirlah produk nasional bruto. Produk nasional bruto ini dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Lalu lahirlah produk nasional neto, iya, produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Lalu itulah pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto ini dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan pembayaran asuransi, dikurangi dengan pembayaran jaminan sosial, dikurangi dengan pajak perseroan, ditambah dengan pendapatan bunga, dan ditambah dengan pembayaran transfer. Itulah yang disebut dengan personal income. Dikurangi dengan pajak penghasilan, pajak langsung, yaitu itulah yang disebut dengan pendapatan perorangan atau pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable income. Anak-anakku sekalian, itulah materi-materi yang secara ringkas yang disampaikan oleh Pak Guru di pertemuan kita di saat ini. Seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan Anda sampaikan lewat kolom komentar.